Perkenalkan, nama saya Gusti Sugiantari dari TI 4301. Di sini saya akan menjawab soal mengenai integral tak wajar, yaitu nomor 3. Di sini saya mengambil soal yaitu min tak hingga sampai dengan 0 E4x dx. Nah, ketika kita mendapatkan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu U sama dengan 4x. Kenapa 4x? Karena kita mencari yang termudah dari soal ini. Terus setelah U itu ada du, yaitu 4dx ya. Nggak pakai x lagi. Dx. Setelah itu du per 4 sama dengan dx. Setelah itu kita buat di sini limit dari a menuju min tak hingga integral dari a menuju 0 E4x dx. Nah, ketika sudah seperti ini, lanjut sama dengan a min tak hingga integral dari a sampai 0. Nah, kita lihat di sini 4x. Di permisalan 4x adalah u. Jadi kita tulis di sini u. Dx di permisalan adalah du per 4. Nah, ketika mendapat soal ini, maka hal yang kita harus lakukan adalah menyederhanakannya, yaitu jadi dibawa ke depan, jadinya 1 per 4 limit a menuju min tak hingga, yaitu integral dari a sampai dengan 0 E pangkat, di sini ngasih pangkat u dikali du. Setelah itu 1 per 4 limit a menuju min tak hingga. Nah, di sini kita cari batasnya. Kan nih jadinya u batasnya yaitu 5 sampai dengan 0. Setelah itu tulis lagi limit a menuju min tak hingga. Oh, lupa, masih ada 1 per 4-nya ternyata ya. Ini 1 per 4 limit a min tak hingga. Nah, di sini kita lihat dulu tadi u-nya berapa? 4x, jadinya E4x. Nah, batasnya a sampai dengan 0. Baru setelah itu setelah mendapatkan ini semua, kita substitusikan, jadinya E pangkat 0 min, kita masukkan ya E pangkat A. Substitusi ini ke sini, ini ke sini, seperti itu. Dengan hasilnya 1 per 4 limit a menuju min tak hingga, jadinya 1 min E pangkat 0. Sama dengan 1 per 4 limit a menuju min tak hingga 1 pangkat a, jadinya 1 per 4 1 min 0. Hasilnya adalah 1/4 dan dia adalah forget. Di sini saya akan menjawab soal mengenai baris dan deret. Yaitu pada latihan 8, di sini saya mengerjakan soal nomor 5. Nah, pada soal ini seperti biasa rumusnya itu adalah limit
n mendekati tahingga, mutlak UN plus 1 per UN. Nah, ketika kita melakukan soal ini sama dengan limit n menuju tahingga di sini min 1 n plus 2. Nah, kenapa di sini n-nya plus 2? Karena di sini UN plus 1. Jadi setiap ada n maka dia plus 1. Jadi n-nya plus 2. 1 tambah 1 2. Kayak gitu. Terus per ini n plus 1 akar n plus 2. Nah, sama. Kita juga menyelesaikan yang di bawahnya, yaitu ditambah di sini ada n jadinya di sini plus 1 lagi, jadi hasilnya 2. Setelah itu kita kali ini gini aja, supaya tidak bingung, kita kurung buka dan kurung tutup, kita kurungin. Lalu ini n akar n plus 1 ini tambahin per min 1 n plus 1 setelah kenapa min 1 n plus 1 kita mengubahnya dari yang ini ya, misalnya seperti ini. Lalu dengan limit n menuju tahingga itu adalah min 1 n akar n plus 1. Nah, min 1 dikali n dalam kurung n plus 1 itu didapat dari ini, dari sini ke bawah. Setelah itu dia n plus 1 dalam kurung akar n plus 2. Setelah itu buat limit n menuju tahingga ini n akar n plus 1 n plus 1 ini mutlak n plus 1. Nah, limit n menuju tahingga mutlak dari n akar n plus 1 per n plus 1 akar n plus 1 mutlak. Nah, setelah itu sama dengan limit n tahingga hasilnya n 3/2 dan n 3/2. N 3/2 ini pangkat ya, n pangkat 3/2, n pangkat 3 biar bagus 3/2 supaya nggak bingung. Itu hasilnya 1. Kenapa di sini bisa pangkat 3/2? Karena di sini dijumlahin untuk menghilangkan akarnya itu dikali dengan setengah seperti itu, jadinya mendapatkan hasil 3/2. Karena di sini ujinya gagal, maka kita harus mencari uji deret P, yaitu
uji deret P. N sama dengan 1. Nah, uji deret P-nya yaitu min 1 N plus 1 per N akar N plus 1. Nah, uji deretnya itu mulai kembali ke yang awal. Jadinya integral ya. Satu per N akar N plus 1. Nah, kenapa di sini 1? Karena apapun pangkatnya 1, dia akan menghasilkan 1. Maka di sini adalah 1. Jadi sama dengan 1 per N 3 per 2. Dan dia hasilnya adalah konvergen. Jadi saya hapus ini. Jadi dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan 9 mengenai selang kekonvergenan. Di sini saya mendapatkan soal nomor 2. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, langkah yang pertama itu N sama dengan 2 dari ta hingga N per N kali 3 pangkat N. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, jangan lupa kita juga mempunyai rumus, yaitu limit N delta hingga AN plus 1 per AN. Jangan lupa mutlak. Nah, ini merupakan rumus dari soal nomor 2. Ketika kita sudah ketahui, maka limit X menuju ta hingga mutlak X plus 2 N plus 1 dikali dengan ln N plus 1 per N plus 1 dikali 3N plus 1. Nah, selanjutnya ini dikali dengan N 3 pangkat N per X plus 2 pangkat N ln kali N. Jangan lupa mutlak. Nah, ini itu merupakan bagian dari AN. Sedangkan kalau ini merupakan bagian AN plus 1.
Nah, ketika sudah ini, langkah selanjutnya adalah limit X menuju tangga. Ini mutlak X plus 2 dikali N dikali ln dikali 1 per 3N plus 1 mutlak. Nah, sama dengan X plus 2 limit dari X menuju T hingga N plus bukan N plus, tapi N dikali 0 per 3N plus 3. Nah, L sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, karena L nya sama dengan 0, maka si 0 lebih kecil daripada 1. Jadi tandanya kayak gini. Nah, dia adalah konvergen. Jadi selang ke konvergenan minta hingga jadi minta hingga nah, jadi X lebih besar dari minta hingga dan X lebih kecil dari T hingga.